Ini udah record belum ya? Oke, udah ya, sip. Nah, hari ini kita mau bahas kehidupan Yakub yang di paling atas kanan, itu gambarnya kurang jauh, harusnya masih jauh lagi ya, di rumah Laban. Di rumah Laban. Nah, jadi minggu lalu kita batasnya belajar sampai di 14 tahun Yakub kerja. Setelah itu kita baca dulu ya. Saya bacain Kejadian 30 ayat 25 sampai 26. Kejadian 30 ayat 25 sampai 26. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja kepadamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Nah, jadi setelah 14 tahun, Yakub minta pulang. Puncaknya itu setelah Yusuf lahir. Nah, setelah 14 tahun ini, selama 14 tahun ini, Yakub bekerja itu tanpa upah. Dia tuh kerja 14 tahun tuh demi dapetin Rahel. Dia hanya bekerja demi istri. Jadi Laban itu benar-benar pamannya itu benar-benar peras dia. Nah, jadi Yakub itu bahkan dengan tangan kosong, hanya dengan bawa anak dan istri, dia rela pulang, dia niat pulang. Nah, tapi Laban, untuk memperpanjang waktu Yakub di tempat dia kan nggak izinin Yakub pulang kan, dia pakai taktik baru, dia bilang gini, Yakub, ayat 27 ya, ayat 27 sampai 28 saya bacain. Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau." Lagi katanya, "Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Laban bilang, "Kali ini kamu meminta upah apa? Saya bagi deh." Nah, ayat 31 sampai 33, kata Laban, "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub, "Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari. Apabila engkau datang memeriksa upahku, segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing yang yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku." Nah, jadi dealnya begini. Laban bilang, "Kamu boleh kerja lagi sama aku, dapat upah. Kamu mau upahnya apa?" Yakub bilang, "Gini deh, upahnya gini deh. Binatang-binatang yang jelek itu kasih aku." Jadi kalau domba itu kan putih kan bulunya kan. Tapi dia bilang kalau ada yang hitam itu buat aku. Ada yang domba tuh ada yang hitam, tapi nggak banyak. Yakub bilang itu aja buat aku. Terus kalau kambingnya nggak mulus, nggak hitam total, ada bintik-bintik putihnya, ada belang-belang putihnya, Yakub bilang itu aja buat aku. Terus kata si Laban, wah ini bagus nih, dealnya bagus. Setuju dia. Nah, karena kan ketika Yakub mengembalakan sama-sama kan nanti kan setelah mereka punya anak kan ada beberapa yang bintik-bintik, ada beberapa yang mulus. Sesuai kalau dulu kita belajar rantai DNA kan. Nanti anaknya itu ada kemungkinan yang bintik-bintik, ada kemungkinan yang mulus. Nah, jadi itu nanti terserah nanti anaknya bagaimana, pembagian hartanya sesuai dengan yang dijanjikan. Kalau bintik-bintik punya Yakub, kalau dombanya hitam punya Yakub. Nah, tapi keserakahan Laban ini keserakahannya itu tidak terbatas. Dia sangat licik. Waktu mereka deal, yang dilakukan Laban itu apa? Dia langsung pisahin semua binatang-binatang yang punya gen jelek ini. Coba kita baca ya, ayat 35. Lalu diasingkannya lah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannya lah semua itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya di antara dia dan Yakub.
maka tetaplah Yakub menggembalakan kambing domba yang tinggal itu. Jadi, Laban taktiknya gini, kan kita tahu kalau mau anaknya bintik-bintik, paling enggak orang tua dari bibitnya itu harus bintik-bintik kan. Nah, si Laban ini bibit yang bintik-bintik itu dia pinggirin semua. Jarak nggak tanggung-tanggung, jaraknya itu 3 hari perjalanan. Dia benar-benar hanya menyisakan yang bagus ke Yakub dengan harapan tidak ada satupun dari anak itu yang akan berbintik-bintik atau berbelang-belang atau dombanya hitam. Jadi dari awal memang Laban ini hanya mau ngerjain Yakub doang. Kamu gembalain dia itu, nggak bakal punya hasil kamu. Dan dia pisahin semua. Ini licik banget, si Laban licik banget. Tapi, apakah Yakub tahu Laban ini lagi nipu dia? Yakub tahu, tapi kenapa dia tetap mau? Karena Yakub percaya pada janji Allah. Kalau kita baca ya, Kejadian 28 ayat 15. Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap lakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Itu janji Tuhan kepada Yakub. Nah, jadi Yakub walaupun dicurangi, dia tetap mau menggembalakan dombanya si Laban. Nah, pada malam hari, Tuhan kasih dia mimpi. Isi mimpinya gini, Tuhan bilang, kalau kamu lihat domba itu lagi mau kawin, kamu taruh tanaman di sampingnya. Nanti ada ayatnya tuh di Alkitab, dicatat tuh, ayat daun dahan-dahannya apa aja, kamu taruh di sampingnya. Nanti kalau mereka kawin sambil lihat dahan-dahan itu, nanti anaknya tuh akan bintik-bintik dan akan coreng-coreng. Coba ya, kita baca ya, Kejadian 30 ayat 30, ada yang bisa bacain nggak? Kejadian 30 ayat 37. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan dalam tempat minum kemana kambing domba itu datang minum. Sehingga tepat di depan kambing domba itu, adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Jadi, ini aneh. Sebenarnya kan, ini kan nggak mungkin kan. Masa kita taruh, dulu salah satu pendeta di gereja kita kasih perumpamannya gini. Ada 2 orang bule, married, di dalam kamar mereka pasang horden warna hitam atau spray hitam. Begitu lahir anaknya orang kulit hitam. Itu kan nggak mungkin kan. Nah, tapi ini terjadi. Kambingnya normal, dua-duanya. Hitam. Terus ditaruh dahan. Anaknya jadi bintik-bintik. Terus yang kedua, disuruh lagi begini, nanti kalau lagi kawin, kamu hadepin mukanya ke arah binatang yang bintik-bintik. Yang sudah ada bintik-bintik itu kamu hadepin ke dia. Nanti anaknya pun bintik-bintik. Jadi, si Laban heran, kok makin hari makin banyak binatangnya si Yakub yang bintik-bintik. Sama Laban ditukar. Jangan yang bintik-bintik, sekarang yang belang-belang aja punya kamu. Begitu dia bilang yang belang-belang aja, ternaknya lahir yang belang-belang aja. Nanti Laban tukar lagi, jangan, yang bintik-bintik punya kamu. Nanti anak yang keluar bintik-bintik. Terus begitu. Laban berkali-kali mengubah upah. Dan setiap kali, sesuai dengan apa yang Laban ngomong, Yakub memperoleh kambing yang sesuai dengan yang Laban ngomong. Kalau Laban ngomong bintik-bintik, anaknya keluar bintik-bintik. Jadi makin hari, makin kaya lah Yakub, makin banyak sekali ternaknya dia. Itu kayak kerja dia selama 20 tahun ini di rumah Laban, itu kayak Tuhan bayarin semua. Akhirnya apa? Akhirnya kehidupan Yakub di rumah Laban tuh udah nggak baik. Laban tuh akhirnya lihat Yakub tuh mukanya udah nggak kayak dulu lagi. Kalau baca di Kejadian 31 ayat 1,
Dia difitnah. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Dia difitnah. Dia bilang dia ambil kekayaan papa mereka. Padahal kan enggak kan. Terus apalagi ayat 5-nya dibilang apa? Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Wajah Laban tuh kalau lihat Yakub tuh udah busuk. Nah, Yakub sadar 20 tahun ini Tuhan selalu pelihara dia. Dia mulai percaya bahwa apa? Oh, rencana Allah itu yang paling baik. Makanya kalau kita baca ayat 5 sampai 9 ya, saya baca ayat 6-nya. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Itu aneh kan? Jadi Yakub tuh nyaksikan secara langsung setiap kali Laban bilang, yang coreng-coreng, anaknya keluar coreng-coreng. Mau 10 kali, 10 kali itu bukan 10, 1, 2, 3, 10 ya. Kalau kita tulis 10 itu artinya sempurna. Artinya Laban tuh secara sempurna mengubah-ubah terus upahnya Yakub. Dia saksikan bagaimana Tuhan pelihara dia. Bagaimana manusia bersiasat, malah Tuhan jadi ini tuh yang baik. Nah, kadang-kadang hidup kita tuh sedang sulit kan. Apa yang bisa bikin kita bertahan hari ini? Kalau misalnya kita ditipu orang atau kita dikecewain sama orang. Kalau kita bisa pegang janji Tuhan dan belajar belajar lihat dan mengakui campur tangan Tuhan, setiap kali kepedihan melanda, kita harus ingat sesuai dengan apa yang Yakub ingat. Nah, kalau dulu dia bisa dengar cerita dari kakeknya Abraham, ngajarin bahwa apa? Allah itu adalah Allah yang setia. Allah yang selalu menggenapi janjinya. Mungkin dia dengar dari papanya juga, Allah itu Allah yang setia. Aku dulu mau dikorbanin, aku taat, begitu mau dikorbanin ada kambing nyangkut. Tuhan bilang itu pakai itu aja. Sumurku direbut semua orang, Tuhan gantiin. Semua cerita dan kesaksian, semua pewarisan iman yang selama ini dia dengar tentang Allah, Allah kakekku, Allah ayahku katanya. Sekaranglah waktu Yakub menerima peneguhan. Allah Yakub gitu. Lewat semua pengalaman ini, Yakub tuh mengalami Allah. Jadi kalau Yakub nanti ngomong sama anak-anaknya, percayalah kepada Allah. Itu bukan hanya Allah yang dia dengar dari kakek atau ayahnya saja, tapi Yakub benar-benar mengalami kehidupan dalam pemeliharaan Allah. Nah, jadi meskipun Laban serakah, terus pakai taktik agar Yakub dapat terus diperbudak, Allah lihat itu semua. Makanya hari ini ya, percayalah bahwa apapun yang kita lakukan tuh Tuhan lihat. Dan Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Nah, makin Laban licik, makin Laban nipu, makin rugi dia. Tapi hal seperti itu pun tetap tidak bisa bikin Laban bertobat. Nah, pada umur Yakub 96 tahun, ketika Yusuf berumur 6 tahun, Allah berfirman kepadanya, Kejadian 31 ayat 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Tuhan suruh dia pulang. Setelah genap 20 tahun, sekarang Tuhan bilang, pulang. Nah, jadi karena Yakub takut Laban yang licik itu nanti akan ambil istrinya, ambil semua hartanya, ambil anak-anaknya, Yakub lari diam-diam. Nih ya, petanya di sini nih. Ini.
warna biru ya. Nih, nih. Dia dari sini, dia pulang nih. Yang warna hijau. Nih, lihat ya, di screen saya gambarin tuh, dia lari. Jadi waktu itu pamannya, si Laban, itu lagi ada upacara menggunting bulu domba. Nah, waktu Laban pergi, Yakub bawa semua hartanya, bawa istri, bawa anaknya, lari. Nah, waktu mereka lari, si Rahel ini curi berhala papanya. Terafim, dia curi terafim papanya. Kayak berhalanya si Laban, dia curi. Dia itu mirip sama papanya. Dia itu percaya banyak Allah. Nah, waktu itu Laban begitu pulang dari menggunting domba, dia lihat, loh, kok rumah sepi? Mana semua orang? Dia dengar kabar Yakub lari, dikejar sama si Laban. Laban kejar, tapi di malam hari, Allah muncul ke dalam mimpi. Allah bilang sama Laban, kamu jangan apa-apain si Yakub. Makanya ketika Laban berhasil menemui Yakub, Laban nggak berani apa-apa. Hanya dia cari alasan aja. Coba kita baca ya. Kejadian 31 ayat 30. Kata Laban, begitu mereka ketemu, Laban bilang ini, maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena engkau sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Dewanya jamak di sini. Mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Dia nuduh Yakub. Terus Yakub bilang apa? Cari deh. Kamu bongkar semua, cari. Jangankan berhala, apapun yang aku curi dari rumahmu, kalau kedapatan boleh dibunuh. Ayat 32. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku, dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Jadi Laban masuk, dia bongkar semuanya, dan dia nggak menemukan berhalanya. Berhalanya nggak ditemuin, barang-barang lain apapun, milik si Laban nggak ditemuin. Nggak ada satupun yang dibawa Yakub. Nah, waktu ini kita bisa lihat luapan hati Yakub. Yakub ngomong apa? Ayat 36 dan 37. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau, domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah aku makan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah aku bawa kepadamu, aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang, dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Ayat 42, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Budak saja kalau kerja, 7 tahun tuh harus dilepas. Setelah 7 tahun dilepas, harus dikasih upah. Yakub 20 tahun kerja nggak dikasih apapun. Semuanya dia peroleh dengan jujur, sesuai dengan perkataan Laban. Nah, kalau kita percaya bahwa segala sesuatu itu dari Allah, kita percaya bahwa Allah itu selalu melihat, Allah itu adil, maka hidup seperti Yakub pun kita dapat bertahan. Di hadapan manusia dan di hadapan Allah, Yakub bilang, kamu cek, aku pencuri bukan.
Aku ini jujur, kata Yakub. Aku ini sangat jujur. Itu yang Yakub percayai. Dia benar-benar dapat menunjukkan dan membuktikan kepada Laban tidak ada satupun yang dia curi. Kemudian Laban berpisah dari Yakub dan dia pergi ke ini, ke nomor nah, tadi kan di 6 ketemu kan. Nah, sekarang dia ke ini, ke titik yang di tengah ini, ke nomor 7. Kelihatan nggak? Yang ini. Mahanaim. Mahanaim. Nah, Mahanaim ya. Di sini, di Mahanaim, Tuhan kasih dia lihat ada 2 pasukan malaikat yang menyertai Yakub. Ini kayak penghiburan bahwa Allah itu sedang menyertainya untuk kembali ke tanah janji. Kalau baca di Kejadian 32 ayat 1 dan 2 ya, saya bacain ya. Kejadian 32 ayat 1 dan 2. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamanya tempat itu Mahanaim. Nah, di situ dia lihat bala tentara Allah. Ada 2 pasukan. Kalau lihat bahasa aslinya ada 2 pasukan malaikat. Nah, penulis buku tuh pernah ngomong begini. Katanya untuk membantu kalian mengerti, misalnya raja utus utusan ya, bawahan untuk bawa suatu barang. Barangnya penting, dia bilang. Nah, pasti dia utus pengawal. Makin penting barangnya, makin banyak pengawalnya. Nah, kita orang Kristen itu, dia bilang, kita itu punya tugas, misi di dunia. Jadi kalau makin banyak yang berharga yang kita punya, Tuhan tuh akan utus kita. Yang berharga itu apa? Bagi Tuhan itu apa? Firman kan? Iman. Kalau seseorang tuh punya firman, banyak iman, di mata Tuhan tuh kita berharga. Makanya Tuhan akan utus banyak malaikatnya. Dia bilang gitu, percayalah begitu. Nah, bagi Yakub yang takut, ini mungkin jadi suatu penghiburan untuk menguatkannya pulang ke Kanaan. Nah, dari nomor 7, Mahanaim ini, dia mau melanjutkan perjalanan. Tapi di sini, dia kirim utusan dulu. Dia kirim utusan ini ya, yang panah coklat ke bawah ini, itu dia suruh utusan ke bawah, ke Edom. Nah, Edom ini rumah kakaknya, rumah Esau. Dia kasih pesan, kalian pergi dulu ke rumah kakakku di sini. Coba ya, kita baca ya. Ini di tempat ke-8, Peniel ya. Nah, sebentar. Nah, halangan Yakub untuk kembali ke Kanaan itu Esau, kakaknya. Kenapa? Karena Esau itu mau bunuh Yakub kan. Jadi dia kirim utusan. Kejadian 32 ayat 4 dan 5. Saya bacain ya. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai, kambing domba, budak laki-laki, dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu. Dia suruh utusan. Dari sudut pandang Esau, ini anak yang mencuri berkatku lagi pulang mau ngerebut semua haknya. Kan dia yang diberkati papanya kan. Dia yang berhak untuk mendapatkan semua harta papanya kan. Ini mau datang nih. Dan Esau, utusan itu belum sampai ke Edom, utusan itu ketemu Esau di tengah jalan. Esau itu bawa 400 pasukan. Ayat 6 dan 7. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau. Dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Yakub sangat takut. Secara manusiawi, dia langsung, ayat 7 apa? Lalu sangat takut Yakub dan merasa sesak hati, maka dibaginya lah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia. Kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Dia bagi 2 pasukan. Dia bagi 2. Nah, waktu Yakub utusan, secara spesifik dia ajarin cara ngomong. Dia ngomong apa? Kalian harus panggil Esau itu tuan. Aku ini Yakub hamba. Dan ketika dia dengar Esau bawa 400 orang,
Dia sangat takut. Padahal dia barusan lihat dia tuh diiringi 2 pasukan malaikat loh. Kenapa dia takut? Karena hati nurani Yakub itu mulai jujur. Hati nurani yang jujur itu tidak bisa dibohongi. Ketakutan Yakub itu karena setelah 20 tahun di rumah Laban, Yakub sadar betapa sakitnya ditipu. Dan dia mengenang masa lalu, dia nipu Laban 2 kali. Setiap orang yang hati nuraninya kuat, akan merasa sesak hati karena dosa. Baca bro, Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Hati nurani kita. Kita belajar Alkitab, penulis buku sejarah penebusan kasih kita detail perjalanan hidup seperti ini, bukan supaya kita hafal. Oh, umur berapa? Oh, tahun berapa? Bagaimana kejadiannya, peristiwanya, bukan cuma itu. Kita belajar Alkitab itu untuk hati nurani. Supaya firman itu benar-benar bertata di dalam hati kita, maka kita tuh benar-benar sadar. Hati nurani kita tuh akan teriak. Bahkan ketika kita mau mencoba berbuat dosa pun, hati nurani kita tuh akan teriak. Nah, dalam ketakutannya, dalam kesedihannya, dalam penyesalannya, dia sangat takut. Nah, secara manusiawi dia bagi 2 hartanya, ya pikir apa? Setidaknya kalau Esau nyerang 1, masih ada satunya lagi. Coba baca ya, ayat 8. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang 1, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Dia punya taktik begitu. Tapi kemudian kalau baca ayat 9 dan 12, taktik itu pun nggak cukup, dia doa. Ini doa yang seperti apa? Kita baca ya, saya baca ini ya. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku, Abraham dan Allahku, dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan, yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Nah, ini doa yang dia tahu dengan jelas target doanya siapa. Ayat 10, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya, jangan-jangan ia datang membunuh aku juga ibu-ibu dengan anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Ini isi doa yang ngerti perintah Allah, seluruh pengalaman hidupnya, apa yang dia mohonkan. Dia juga mendoakan apa? Perjanjian yang Allah kasih kepadanya. Kan Tuhan ada janji. Jaga aku dong Tuhan, gitu. Kita boleh nggak doa seperti itu? Boleh. Kita harus berdoa, Tuhan, bukankah Engkau berjanji bahwa Engkau akan membawaku ke sorga? Oleh karena itu, berikan kepadaku kekuatan untuk taat pada firman-Mu, untuk mengerti firman-Mu, untuk mengerti kehendak-Mu. Nah, Yakub ini merenung semalaman. Akhirnya dia putusin apa? Aku harus kasih persembahan kepada Yakub, kepada Esau. Itu di ayat 13 sampai 19. Ayat 13 sampai 19 itu nanti kalau baca di rumah ya, itu ada isi persembahannya apa. Ada 200 kambing, 200 domba, 20 domba, banyak sekali persembahan yang diberikan. Sangat banyak. Coba saya baca ya. 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, 20 domba jantan, 30 unta, beserta anak-anak, 40 lembu, 10 lembu jantan, 20 keledai betina, 10 keledai jantan,
Semuanya dikasih kepada Esau. Diatur satu rombongan kambing, satu rombongan domba, satu rombongan unta jalan, dikasih jarak. Setiap kali jalan ke bawah, lewat jalan yang coklat ini ya, kalau ketemu sama Esau, nanti bilang, "Ini dari hambamu, ini dari hambamu." Gitu. Kalau baca ayat 20. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami, sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Tujuan dia melakukan semua ini untuk mendamaikan hati Esau. Yakub berketetapan hati bahwa apa? Semua harta yang ia dapat itu tidak lebih berharga dari pengampunan Esau. Jadi dia kasih. Kalau-kalau dapat mendamaikan hati Esau. Nah, semua yang dilakukan, dia suruh panggil dirinya itu hamba, panggil Esau itu tuan. Itu tuh nunjukin kerendahan hati. Dulu hidup sama-sama nggak pernah dia panggil Esau tuan. Nggak pernah panggil dirinya hamba. Tapi demi memperoleh kedamaian, ia lepas. Statusnya dia lepas, hartanya dia lepas semua. Setelah itu, dia seberangin istrinya dan semua miliknya. Itu di sini nih. Nih, Peniel Yabok. Dia seberangin semua ke nomor 9. Dia seberangin semua, bukan ke nomor 9, pokoknya dia seberangin, ini ada sungai, dia seberangin. Nah, dia sendiri berhenti di nomor 8 ini. Nggak kelihatan ya. Dia berhenti di nomor 8 nih, yang ini, titik putih yang nomor 3. Di Peniel Yabok, dia berdiri di situ. Dia seberangin semua, anaknya diseberangi, istrinya diseberangi, semua miliknya diseberangi. Dan dia diam di situ sambil bergulat sama seseorang, ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Nah, ini adalah saat Yakub menghadapi situasi apapun yang dia miliki, bagaimanapun pintar otaknya, atau berapa kuat pun dia, tidak bisa meloloskan dia dan keluarganya. Ini dia benar-benar stres di sini. Di sini dia doa, dia renung. Dan sadar apa? Yang dia sadari apa? Cerita tentang dia bergulat dengan laki-laki, kita tahu ini kan dia bergulat dengan Allah kan. Dia bergulat dengan, coba baca bro, Hosea 12 ayat 5. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia dan di sana dia berfirman kepadanya. Menangis, merintih, di Hosea catat tuh, Yakub. Nah, di tepi sungai Yabok ini, dia merenung dalam kesendirian. Dia sadar bahwa apa? Semuanya sia-sia. Semua cara, semua kemampuan, semua akal, dia buang semua di sungai Yabok. Dia nyerah kepada Tuhan. Hanya bersandar pada Tuhan. Dan dia gulat. Doa yang begitu kuat, sampai dia kelihatan seperti bergulat, sampai Tuhan bilang, lepasin, lepasin. Dia bilang, aku nggak akan lepasin sampai engkau berkatin aku. Sampai apa? Puncaknya, pangkal pahanya lepas, tulang pangkal pahanya lepas. Pangkal paha itu, kalau pria, itu tunjukin kepada ini, lokasi tempat sumber kehidupan kan. Nah, sendi pangkal pahanya hancur. Ini nunjukin bahwa apa? Bahwa sepenuhnya Tuhan tuh hancurin, Tuhan udah hancurin semua strategi dia, semua kekuatan dia, semua kemampuan dia, semua manusia lama Yakub tuh Tuhan hancurin. Ego yang selama ini jadi tuan di atas diri Yakub tuh hancur. Ketika jati dirinya hancur, egonya hilang, itu seperti, kalau penulis bilang, itu seperti kita memakukan
diri kita disalib. Mulai saat itu dia pincang. Sewaktu dia pergi dari rumah papanya, dia bawa tongkat kan. Dia bawa tongkat. Tapi, dua kakinya masih kuat. Tanpa tongkat dia masih bisa jalan. Sekarang, kalau dia jalan, kita lihat jejak kakinya. Jejak kakinya itu ada 2 jejak kaki, sama ada 1 tongkat. Tanpa tongkat itu dia benar-benar nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri. Tongkat ini gambaran apa? Kalau penulis bilang apa? Tongkat itu gambaran dari Tuhan. Seluruh kehidupan kita, coba kita lihat jejak kaki kita. Jejak kaki kita tuh seperti bersandar pada Tuhan kah? Seperti orang bawa tongkat kah? Penulis bilang, kehidupan seorang percaya itu adalah kehidupan yang seperti Yakub yang pakai tongkat. Tanpa tongkat, benar-benar nggak bisa jalan. Coba kita lihat jejak kaki kita sampai sekarang hidup. Bersandar pada Tuhan kah atau masih kuat 2 kaki ini? Kalau baca di Kejadian 32 ayat 25, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsir. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ayat 26, lalu kata orang itu, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saat Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkatiku. Ayat 27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumur melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Berkatnya adalah namanya diganti. Tuhan tanya, siapa namamu? Kalau dulu papanya tanya, kamu siapa? Aku Esau. Coba baca bro, Mazmur 116 ayat 11. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan, engkau telah 11 apa 16 terus? 116 ayat 11. 116 ayat 6. Ayat 11. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Semua manusia itu pembohong. Satu lagi ya, Roma 3 ayat 4. Sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Yakub itu membuktikan di hadapan Laban bahwa dia itu orang yang benar. Tapi setelah dia sendirian dan merenung, dia sadar apa? Kalau dulu Kejadian 27 ayat 12 saya bacain ya. Ini waktu mamanya bilang ke Yakub, kamu nanti bilang kamu itu Esau. Terus Yakub bilang apa? Kalau papa pegang tangan, dia tahu aku ini kan nggak berbulu. Dia pasti tahu kalau aku ini Yakub. Kejadian 27 ayat 12. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Kalau bahasa Inggrisnya, shall seem to be deceiver. Nanti, kalau papa pegang, nanti dia akan pikir aku ini penipu. Nanti aku dikira, nanti aku kelihatan seperti pembohong gitu. Hanya kelihatan seperti pembohong. Kenapa? Karena dia sadarnya aku ini bukan pembohong. Aku dari kecil tinggal di tenda. Dari kecil itu nggak seperti Esau yang doyan berburu, yang doyan kehidupan dunia. Aku ini rajin belajar Alkitab bersama Abraham dan Ishak. Aku ini tidak seperti Esau yang merendahkan hak kesulungan dengan menjualnya sepiring kacang merah. Aku ini orang benar. Nanti aku dikira penipu.
orang itu makin banyak belajar Alkitab, makin banyak bergereja, mulai apa? Mulai sombong. Mulai sadar apa? Aku itu nggak kayak orang-orang lain. Orang-orang lain tuh jahat, penipu. Kalau aku nggak. Kita kan nggak. Tapi kali ini dia jawab apa? Aku, Yakub. Yakub tuh arti namanya apa? Penipu. Aku ini Yakub, dia bilang. Dia sadar. Dia sadar bahwa dirinya itu penipu. Dan tanpa Tuhan, manusia itu nggak bisa, dia bilang. Nah, sejak ini namanya dirubah. Nah, tempat ini dinamain Peniel. Nih, di sini nih, nomor 8, Peniel. Nah, sejak saat itu, dia sadar bahwa dia penipu, dengan hati yang seperti itu, dia mau bertemu dengan Esau. Kejadian 33 ayat 1-3. Saya bacanya. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Kalau baca bahasa aslinya, dia sujud itu ya, orang-orang Israel itu sujud tuh merebahkan seluruh badannya ke tanah. Dari kepala sampai ke kaki tuh kayak tiduran di lantai. Sujud. Pincang-pincang begitu, dia taruh tongkatnya, dia sujud, dia bangun lagi, dia jalan lagi, tongkatnya taruh lagi, dia sujud sampai 7 kali. Sambil jalan dia, ampun Esau, ampun. Dia jalan lagi, ampun Esau. Dia jalan lagi, ampun. Secara luar, Yakub ini lakuin ini pada Esau kan. Esau dia minta ampun kan. Tapi secara dalam, Yakub ini lagi mohon ampun sama siapa? Sama Tuhan. Dia mohon ampun, dia bilang. Tolong juga dong keselamatan aku dan semua orang yang ada di belakangku ini. Ini kayak gambaran Yesus tuh. Dia lagi ngangkat 7 firman di atas kayu salib. Memohonkan pengampunan dari Tuhan. Ampun, ampun gitu. Dia menampakkan ketulusan dari pertobatan. Orang yang benar-benar tahu dia salah dan mengerti apa kesalahan dia, benar-benar bertobat dengan tulus, mohon ampun. Kita sudah pernah nggak seperti ini? Kita dari kecil atau misalnya kita ke gereja tuh dengan hati seperti apa? Pernah nggak kita ke gereja tuh dengan seperti Yakub, dengan hati yang ampun Tuhan gitu. Kejadian 33 ayat 9 dan 11. Ayat 4 dulu ya. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Esau yang tadinya membunuh Yakub, malah peluk Yakub, malah sayangin dia. Di ayat 9-11, Yakub bilang, Esau tanya, itu tadi waktu di jalan aku dikasih banyak binatang, itu buat apa? Oh, itu buat kakak, buat tuan, dia bilang. Esau bilang, aku banyak, nggak usah baca ayat 9. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya Esau sehingga diterimanya. Ibrani 12 ayat 14. Coba dulu. Ibrani 12 ayat 14. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi untuk hidup itu butuh apa sih? Harta, kehormatan, pencapaian, itu tuh bukan jaminan supaya kita bisa hidup. Justru kedamaian itu adalah jaminan buat kita hidup. Nah, habis itu dia pindah ke Sikem, ke nomor 10.
Nih nomor 10. Dia pisah sama Esau, dia pindah ke Sikem 10. Di nomor 10 ini. Dan tinggal di situ selama 10 tahun. Nah, di masa ini, selama 10 tahun ini, berhala itu masuk ke rumah Yakub. Yakub pun lupa akan nazarnya dia. Dulu waktu dia pergi, dia pernah janji kan sama Tuhan kan. Dia bilang apa? Di sini nih, waktu dia pergi awal-awal. Nomor 4 nih, waktu dia sampai di Betel dia bilang apa? Aku akan membangun apa? Mesbah di sini kan. Kalau Tuhan bisa bawa aku pulang dengan selamat, dia mau bangun mesbah di sini. Tapi dia di Sikem 10 tahun, dia lupa. Di Sikem ini yang terjadi apa? Anaknya yang cewek diperkosa, anak kedua dan ketiganya itu bantai semua orang kampungnya yang memerkosa anak yang cewek. Terus dia takut diserbu orang kampung, dia lari lagi. Jadi kehidupan dia selama ini, lari dari Esau, lahir dari Laban, lari dari Sikem, lari lagi. Nah, tapi di saat inilah terjadi pertobatan lagi bagi Yakub. Kalau kita baca di Kejadian 35 ayat 1, Kejadian 35 ayat 1, Tuhan bilang, Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mesbah bagi Allahmu yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Tuhan ingetin lagi, waktu kamu lari, kamu kan bilang kamu mau bangun mesbah. Nah, habis itu, dia lari tuh ke nomor 11, ke Betel. Nah, tapi sebelum dia lari, terjadi pertobatan di keluarga Yakub. Ayat 2. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Ayat 3. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mesbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Ayat 4 nih. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang di dekat Sikem. Berarti apa? Udah banyak berhala-berhala di situ. Nah, kemudian dia jalan ke nomor 11, dia bangun Betel. Dia di Betel ini dia bangun mesbah di nomor 11. Habis itu dia jalan lagi, dia mau ke rumah Bapak. Di tempat nomor 12 di Bethlehem ini, Rahel mati waktu melahirkan Benyamin, anaknya yang bungsu. Nomor 14 itu Hebron, rumah papanya. Di situ terus selama setahun. Nah, waktu tinggal di situ setahun, si Yusuf itu sudah umur berapa sekarang? Yusuf itu udah umur 17 tahun sekarang. Waktu umur Yusuf 17 tahun, kan Yusuf anak kesayangannya kan. Dia tugasin Yusuf untuk cari kakak-kakaknya yang lagi menggembalakan domba. Tapi malah apa? Kakak-kakaknya pulang bilang apa? Yusuf mati. Dimakan binatang buas. Hanya ketemu jubahnya. 13 tahun kemudian, umur Yakub 130, dia dapat kabar kalau Yusuf, anak kesayangannya tuh tidak mati, malah jadi mangku bumi di Mesir. Mesir tuh mana ini? Di nomor 16 yang paling kiri. Dan Yusuf datang jemput dia. Nah, sampai sejauh ini, kita setelah membahas bagaimana iman, kita bahas apa? Bagaimana Tuhan bekerja dalam seluruh kehidupan Abraham. 175 tahun kehidupan Abraham. Bagaimana iman itu diwariskan kepada Ishak.
Kita udah lihat juga Ishak mewariskan imannya kepada Yakub, dan bagaimana Yakub setelah menerima pewarisan iman, dia dilatih Tuhan dalam seluruh perjalanannya. Nanti kita akan belajar dari sudut pandang Yusuf. 17 tahun dia hidup sama papanya, kemudian dia dijual di Mesir, dan kemudian Yakub kembali ikut sama Yusuf ke Mesir, dan hidup bersama lagi 17 tahun, sehingga perjanjian itu diwariskan ke Yusuf, dan bagaimana kita akan lihat bagaimana Yusuf dilatih Tuhan dan menjadi seseorang yang bisa berkata di Kejadian 50 ayat terakhir. Kejadian 50 ayat terakhir. Kejadian 50 ayat 24. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Kita akan lihat bagaimana Yusuf itu memiliki iman menggenapi perjanjian suluh sampai dia bilang apa? Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pasti Allah perhatikan kamu. Waktu itu bawa tulang-tulangku. Nah, jadi kita baru belajar sampai ini ya, nomor 14. Hebron. Nanti kita akan melanjutkan minggu depan kehidupan Yakub yang sisanya sama Yusuf. Sampai sini ada pertanyaan nggak?